Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kami dari kelompok 2 akan machine learning menggunakan SVM dan decision tree, menggunakan data atau PET telecommunication data. Oke, langsung saja dan berlama-lama ke Google Colab-nya. Oke, yang pertama sebelum kita menjelaskan Google Colab-nya atau hasil dari ini kami, kita akan jelaskan datanya dulu. Oke, Mas Rio. Oke, di sini kami menggunakan data tentang kumpulan data pelanggan dan pendapatan Internet of Things telekomunikasi. Di sini kami menggunakan 3 dataset, di mana di dataset pertama itu memiliki kumpulan data tentang pelanggan, tentang gender, eh, terus tahun lahir, sistem status, dia nanti menunjukkan layanan selulurnya, mobile type, pelanggan dapat memilih layanan DND pasca bayar atau prabayar, dan value segmennya. Di data kedua, di data set kedua, di situ ada tentang email dalam perangkatnya, terus ada brandnya, brand ponsel, model ponselnya, sama OS yang dipakai di perangkatnya. Di data ketiga, di situ tentang atribut pendapatannya. Di situ ada eh, week of number dan revenue USD-nya. Week of number itu adalah nomor minggu untuk tahun tertentu, dan revenue adalah pendapatan yang dihasilkan pada minggu tersebut dalam satuan dolar Amerika. Oke, lanjut. Oke, pada perintah yang pertama kita melakukan import yang kita butuhkan seperti NumPy, Pandas, Seaborn, dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua kita menghubungkan Google Colab-nya dengan Google Drive. Lalu selanjutnya di sini kita masukkan filenya. Selanjutnya kalau sudah kita masukkan nanti filenya ditampilkan. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, di sini filenya kita ada dua, ada objek dan juga float. Di sini kita yang objek sama floatnya kita ganti jadi 0 ya. Nah, di bagian sini tadi datanya itu di bagian gender ada yang male kecil, male besar, sama M kita ubah, kita samakan yang male dan M itu jadi 0, yang female kita ganti jadi 1 untuk mempermudah pembacaan. Ini sama kurang lebih. Oke, next. Nah, ini sama kayak yang tadi, yang postpaid sama prepaid, kita ubah yang postpaid jadi 0 dan prepaidnya jadi 1. Nah, di sini kita rubah revenue-nya untuk menyederhanakan. Yang tadinya itu di bagian revenue itu ada komanya, datanya itu tidak bagus. Jadi kita sederhanakan menjadi angka depannya saja.
Nah, di sini di bagian tahun kita ubah jadi per dekade, jadi per 10 tahun agar tahunnya genap. Oke, ini untuk menambahkan umurnya per tahun 2022. Nah, di sini kita menghapus kolom yang nggak penting untuk menyederhanakan datanya. Tadi kita hapus. Ini juga next. Ini untuk statusnya suspend sama aktif. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Oke. Nah, ini ke proportion ya. Coba ke atas lagi, Mas. Ke bawah. Nah, eh, ke bawah lagi coba. Nah, ini bagian tampilan grafik antara gender dan jumlah customer. Ini yang pertama ada buat all gender ya. Ini comparison yang kedua ada Pelan-pelan, Bal, pelan-pelan, gesernya pelan-pelan aja. Ulang dari atas, ulang dari atas. dari atas lagi ya. Dari Aldata dulu, kamu bisa gender Aldata aja dulu. Nah, ini ada tampilan grafik antara gender dan jumlah customer. Yang pertama itu ada all gender ya. Terus yang kedua ada menampilkan aktif gender. Yang ketiga ada grafik suspend gender. Nah, ini adalah tampilan dari komparasi eh dari gendernya ya. All data, semua data. Nol ini sebagai male atau laki-laki, sedangkan satu sebagai perempuan. Lanjut, yang kedua ada comparison of gender using active account data. Jadi yang menggunakan akun yang aktif. Ini nol sebagai laki-laki di atas 100.000 ya.
terus satu sebagai perempuan di bawah 2000. Terus yang ketiga ada comparison of gender using suspend account data. Ini 0 sebagai laki-laki sekitar 2000 sampai 3000 ya. Terus yang perempuan ini 0 sampai 500 di bawah 500 lah. Lanjut. Kemudian ini ada tampilan grafik antara distribusi data dan eh, tahun. Ini yang pertama ada semua tahun, yang kedua ada tahun aktifnya. Ini yang pertama grafik dari all data dan aktif akun data, di mana data tertingginya tuh berada antara umur 30-an sampai 50-an ya. Terus sekitar di angka 40 lah. Nah, lanjut. Ini menampilkan data using suspend akun data ya. Jadi data tertinggi ada di antara 30 sampai 40, umur 30 sampai 40. Lanjut. Ini tampilan data dari customer, semua data yang menggunakan eh, aktif data ya. Kemudian ada revenue distribution of customer using only suspend data. Dan spend, revenue spend dari 0 sampai ini 30. Tertinggi ada di sekitar angka 10. Dengan density 0,07. Lebih dari 0,07 ya, tertinggi ini. Kemudian ini ada distribution decades. Dekade. Ini tahun 1980 ini paling tinggi ya, di atas 0,20. Oke, lanjut. Ini hitungan dari customer dari dekade. Dekade tertingginya ada di 1980, nyampe hampir 50.000. Ini tampilan data revenues by dekade using suspend data. Oh, maaf, yang atas tadi dari umur ya. Pembayaran terhadap umur. Terus yang kedua, ini terhadap dekade using suspend data. Kemudian ada comparison of revenue spend by system status. Yang aktif sekitar di atas 10 dan 11-an. Yang suspend ini hampir sama ya. Beda cuma sedikit. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dilanjut. Untuk selanjutnya ini bagian untuk
pelabelan dari datanya sendiri. Di sini ada untuk pelabelan dari data. Data yang digunakan di sini adalah sistem status, gender, birth of year, page status, revenue, dekade, dan juga age atau umur. Di sini untuk pelabelannya, gimana untuk X ini adalah sistem status, dan Y itu sebagai sistem target juga dari sistem status juga. Jadi di sini didapat untuk nilai X dan Y. Lalu kita lanjut ke metode decision tree. Untuk decision tree, di sini untuk pembagian sampel dari daun data atau sampel leaf, di sini didapat 0, sekian. Ini lalu selanjutnya di sini itu untuk mengklasifikasikan dari decision tree metode yang dipilih. Lalu di sini ada untuk tampilan dari decision tree-nya. Untuk tampilan decision tree dari data sheet itu akan seperti ini. Lalu setelah data sheet kita didapat decision tree, kita coba ukur untuk akurasi dari datanya. Akurasi dari data X-train dan X-train, Y-train, X-test dan juga Y-test. Di sini didapat untuk training akurasinya itu sekitar 0,97 sekian. Itu bisa dibilang 97%. Untuk testing data juga bisa dibilang 97%. Lalu dibuat setelah dapat lalu untuk selanjutnya itu masuk ke confusion metric. Ini adalah untuk bagian di confusion metric, pelabelan di confusion metric. Nah, untuk confusion metric ini dari data didapat untuk 00 atau true itu didapat 1, 10 itu 1, 01 itu didapat 0, dan juga 11 itu didapat 0. Untuk datanya bisa dilihat di sini untuk nilai confusion metric. Ini untuk data awal. Setelah confusion metric, kita coba ke cek error dari akurasi data tersebut. Didapat di sini untuk error rate-nya itu sebesar 2,114%. Lalu setelah itu pindah ke classification report. Classification report di sini dapat nilai precision, recall, F1 score, support untuk untuk akun aktif ini akan sekian nilai precision, recall, dan nilai
Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya. Bawah. Langsung nyampe di SVM aja yang kernel. Dari ini declare fitur sama vertical. Oke, langsung ke metode. Oke, kita lanjut dari tadi ada gejala sepertinya. Kita langsung masuk ke ini aja, SVM, metode SVM. Nah, di SVM sebenarnya kita hampir sama. Dari declare feature dulu sama targetnya dulu. Kita targetnya itu sistem status. Ya, target sistem status. Oke. Contohnya di declare di sini merged clean drop sistem status. Nah, jadi merged clean dan sistem status juga. Kita langsung bawah. Rasionya juga 80/20 ya. Tes sama training. Oke, pertama kita di sini menggunakan RBF kernel. Sebelum menggunakan RBF kernel tuh kita hyper parameter kita pakai default aja. Kan mendapatkan hasil akurasi skornya 0,97890. Langsung lanjut ke RBF kernel dengan nilai C-nya itu 1 dan mendapatkan hasilnya 9790. Lanjut. Nah, di sini kita YPRED-nya di C-nya sama dengan 100 ya. Ada tulisan YPRED underscore pretest itu buat nanti. Nah, tapi di sini dapat model akurasinya eh, hasilnya itu 97,90, 0,9790. Lanjut lagi, kita pakai nilai C-nya 500. Hasilnya juga masih sama, 9790. Nah, ini kita lihat. Nah, harusnya ini karena tadi kita nggak convert nilai sistem statusnya, jadinya masih nulis aktif-aktif aja, bukan nilai dengan 1 4 atau 0. Gitu. Harusnya ini bisa diganti dengan nilainya 1 sampai 0. Tadi kayaknya bukan nggak di run, nggak di hashtagnya dihilangin. Oke, langsung kita untuk lihat hasil tes skornya. Trainingnya itu 9795, 0,9795. Tes skornya 9790. Lanjut. Jadi untuk ngelihat nilai aktifnya berapa? 24.308. Yang suspend itu 522. Jadi kita ngelihat dari 0 akurasi skornya. Ini nilai aktif dibagi nilai aktif dan ditambah nilai suspend. Hasilnya 0,9790. Ke bawah. Nah, sebenarnya confusion metricnya masih abnormal. Bawah terdapat nilainya juga segini, mirip-mirip kayak yang decision tree. Bawah lagi. Nah, ini masih abnormal. Nah, ini kita dapat akurasi skornya 97%. Terus loss performance-nya juga 2%. Classification error-nya 0,02110. Nah, terus dari classification result-nya kita dapat yang diaktif itu 0,98, di recall-nya 1, terus yang F1 score-nya 0,99. Nah, inilah lihat di sini. Oke. Bawa lagi, apa udah habis?
Sudah habis. Oke, sekian itu aja dari kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Kalau ada kekurangan, ya gitu. Mohon maaf juga, sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.